Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam, hafizana wa hafizakumullahu ta'ala ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari yang insyaallah diliputi dengan rahmat dan keberkahannya. Kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjut dengan pelaksanaan ta'lim mingguan kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran atau disebut dengan tahsin, sekaligus juga memaknai, merenungi, menghayati pesan-pesan kandungan ayat Al-Quran yang boleh disebut dengan tadabbur atau tafsir dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah pula pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2024, mengingatkan kepada kita semua, terutamanya warga bangsa Indonesia, sedang memperingati dan mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan 79 Republik Indonesia, menandai betapa Allah Ta'ala begitu sayang dan cintanya kepada bangsa ini, sehingga kita semua telah melampaui dan menikmati kemerdekaan 79 tahun. Tentu sebuah anugerah yang sangat besar, kenikmatan yang sangat besar dari Allah Ta'ala, yang patutnya lah kita syukuri bersama-sama. Dan mensyukuri kenikmatan yang paling utama adalah bagaimana kita menggunakan anugerah kenikmatan itu sesuai dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi kenikmatan kepada seluruh makhluknya, termasuk umat manusia ini. Sebaik-baik mensyukuri kenikmatan berarti kita beribadah, beramal soleh, melaksanakan aktivitas kebaikan, termasuk dengan mengaji, mendalami, pelajari Al-Quran Al-Karim sebagai kalamullah, pemandu kehidupan kita semuanya ini. Ma'asyiral hadirin jamaah sekalian, pagi ini kita akan lanjutkan bacaan tahsin kita dalam surah Ali Imran ayat ke-178, 179 sampai 180. Insyaallah sudah ditemukan semua. Seperti biasa, ini saya baca dan nanti kemudian ditirukan yang keduanya, ketiganya kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله
وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sekalian, kita masih berbicara atau membahas tentang sifatil huruf. Sifat-sifat huruf. Pada awal masih ingat oleh kita yang disebut dengan sifatil huruf itu adalah watak atau ciri-ciri daripada huruf-huruf bahasa Arab yang disebut dengan huruf hijaiyah. Kita sudah pelajari kemarin apa itu arti daripada huruf jahar, huruf hams, huruf rokhawah, huruf syiddah dalam bahasa Arab. Ini terus terang nama-nama ini kalau sekiranya boleh dihafal boleh silahkan. Tapi kalau enggak apa-apa. Minimal setidaknya sudah pernah mendengar dan mengetahui, memahami tempat sifat huruf. Lalu kita akan masuk insya Allah pada sifatil huruf yang ketiga. Dalam hal ini huruf Arab dari segi arahnya suara. Jadi arahnya suara itu bisa dilihat dan bisa ditandai dari masing-masing huruf. Arah suara dalam pengertian apakah dia itu dari atas, dari tengah, atau dari bawah mulut kita. Kan mulut ini kalau kemudian dibagi ada langit-langit, ada lidah, ada kemudian di bawahnya lidah. Ada juga kalau dibagi dari sisi depan dan belakangnya, paling belakang namanya halak, yaitu tenggorokan, kemudian tengahnya yaitu masuk kategori lisan, paling depan namanya syafatan atau syafatain. Memang sifatil huruf, watak-watak huruf itu bisa atau tidak terlepas dari makharijil huruf. Kalau makharijil huruf itu lebih kepada tempat keluarnya huruf. Sementara sifatil huruf itu lebih kepada tanda atau watak daripada huruf itu sendiri. Watak huruf itu punya wataknya. Ada kemarin misalnya huruf wataknya jahar. Jahar itu sesuatu yang kemudian kalau kita baca itu nampak tegasnya. Kemarin contoh misalnya kalau huruf jahar itu huruf-huruf yang memang dinyatakan sebagai huruf yang cara mengeluarkannya itu dengan getaran yang kemudian tertahan hembusan nafasnya. Contoh misalnya kayak huruf to, atto itu namanya tertahan keluarnya hurufnya. Beda dengan sin yang disebut dengan huruf hamas misalnya. Dia tidak tertahan. As keluar. Contoh lagi
apa namanya, tak, ah, ada sedikitnya, kaf, ak, ada sedikit desusnya. Nah, saat ini kita bicara tentang sifat yang ketiga dari sisi arah keluarnya huruf. Sekali lagi, dibagi dalam dua kategori. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama yaitu dari sisi yang disebut dengan al-mustafilah. Yang kedua lawan katanya adalah al-musta'liyah. Ini bahasa Arabnya. Apa yang disebut dengan al-mustafilah? Ini bahasa Arabnya didefinisikan begini. Hiya la yatasa'adu sautu 'inda nutqi biha ilal hanaqil a'la. Mustafilah yaitu huruf yang tidak naik atau tidak terangkatnya suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf istifal. Mustafilah namanya boleh juga disebut dengan istifal atau mustafilah. Jadi termasuk di sini mustafilah itu huruf yang atau yang berciri khas mempunyai tanda di bawah, tidak dibawa ke langit-langit. Beda halnya dengan musta'liyah. Di sini didefinisikan musta'liyah. Musta'liyah adalah huruf yang naik atau terangkatnya suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf musta'liyah ini atau huruf isti'la. Lebih gampang disebut dengan isti'la atau musta'liyah. Isti'la ya, lebih gampang. Ini kan kita masih bicara tentang sifat huruf yang tadi saya katakan kalau dikeluarkan dari arahnya itu ada yang dikeluarkannya dari langit-langit atas, ada yang dari bawah. Itu aja. Namanya lawan kata bawah kan atas. Atas apa maksudnya? Atas daripada mulut kita yang disebut dengan langit-langit. Ada huruf yang namanya di mana cara mengeluarkannya itu melibatkan langit-langit. Langit-langit bukan langit-langit atas enggak. Langit-langitnya mulut kita ini. Jangan sampai dipahami langit enggak langit. Di atas itu namanya lisan yang disebut dengan isti'la. Mudah ya di ininya. Isti'la berarti huruf yang arah mengeluarkannya melibatkan langit-langit lisan kita. Lawan kata isti'la berarti istifal. Istifal berarti semua huruf yang dikeluarkan tidak dari langit-langit. Kalau tidak dari langit-langit atas berarti bawah. Lidahnya kita langsung ini di bawahnya saja. Nah, contoh sekarang. Atau jumlah huruf dulu. Jumlah huruf isti'la. Itu di sini memang para ulama menghimpunnya ada berapa? 7. 7 ini tergabung dalam kalimat khussadaltin qil. Khussadaltin qil. Ini pasti namanya huruf isti'la. Huruf yang kalau kita sebut, kita suarakan, kita baca, pasti melibatkan langit-langit. Nah, lalu setelah kok mesti melibatkan langit-langit. Dot, dot, lebih lagi. Enggak. Kalau rasanya itu ada bunyi yang memang melibatkan mulut bagian atas. Tok, coba. Tok, mesti tok. Nah, kemudian qof. Qof, meskipun langit-langitnya agak ke dalam kan. Qof, karena qof itu di nanti kita banyak dok, dok, nah, pasti masih masuk di dalam langit-langit. Cara yang paling tepat kalau kita mau mengetahui kayak gini, hurufnya disukun, baru kemudian kerasa. Contoh, ah, selain melibatkan kerongkongan, dia melibatkan huruf langit-langit. As, sama. Ab,
ab, ag. Beda halnya dengan huruf-huruf yang kemudian eh, dibaca di bawah saja. Contoh misalnya apalagi ba. Ba hanya melibatkan bibir. Ta, ta memang tidak masuk to. Ta itu hanya melibatkan ujungnya lidah saja. Tak, ujung lidah di gigi. Tidak pada semua yang terangkat di atas. Tak beda dengan to. Makanya kita kalau ihdinas siratal siratal tebal dia. Kalau huruf istilah, jangan sampai kita tol itu seakan memenuhi huruf langit-langit di dalam lidah kita. Beda dengan tak. Kalau tak itu tipis dan dia hanya di ujung. Jangan sampai membaca ihdinas siratal tal tal beda dengan tol do di do. Kalau tak menjadi di ujung lidahnya saja. Makanya kalau kita membaca tidak boleh ihdinas sirotol meskipun tol tapi kayak kita nyebut tol, tapi tolnya pakai di ujung. Tapi kalau tolnya fasih, jadi tak, tok itu lebih tebal. Bisa dibedakan ya, jemaah sekalian. Makanya kalau membaca jangan sampai membaca ihdinas sirotol tol yang ini apa namanya tipis atau malah menjadi tak ihdinas sirotal ya, mananya beda. Ihdinas siratal itu tok. Jamaah sekalian, sekali lagi supaya tidak terlalu melebar kemana-mana, ingat oleh kita huruf dibagi dari sisi arah keluarnya ada dua, yaitu disebut dengan isti'la, huruf-huruf yang keluar memenuhi atas daripada lisan kita. Dan yang kedua, huruf yang tidak memenuhi atas. Yang kalau kita ingat yang kecil sedikitnya, pasti ingat yang lainnya. Apa itu istilah khussodautin kim? Ada 7. Selain 7 berarti namanya istifal. Kalau 28 dikurangi 7 berarti 21 daripada huruf-huruf yang istifal. Insyaallah bisa difahami jamaah sekalian. Semoga ini ya selain kita mengenal sifat-sifatnya, nanti di akhir penghujung kita akan praktekkan masing-masing huruf sesuai dengan karakteristiknya. Demikian semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan semakin memfasihkan, mentartilkan, mentahsinkan bacaan kita semua. Mari kita tutup dengan khatmul Quran bersama-sama. Allahumma ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.